Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 5 Tolha bin Ubaidillah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran 5 akhlak terpuji yang kedua dari buku kalian yang bisa kalian buka di halaman 46 sampai ke halaman 49. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang adab ketika masuk ke dalam masjid. Nah, agama Islam adalah agama yang penuh rahmat karena telah diatur berbagai macam hal, mulai dari hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama, adab bergaul, adab makan, dan adab minum, adab di tempat ibadah, adab di tempat umum, dan sebagainya. Aturan-aturan itu dibuat untuk memberikan tuntunan agar kehidupan manusia menjadi tenang dan teratur. Tempat umum adalah tempat yang digunakan untuk kepentingan bersama, misalnya jalan raya, terminal, stasiun, bandara, pasar, museum, dan sebagainya. Masjid adalah tempat suci umat Islam untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik seperti sholat, i'tikaf, diam di masjid untuk ibadah, berdoa, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, membaca dan mendalami Al-Quran, dan lain-lain. Kemudian sebagai anak yang baik dan solih, kita harus menjaga kebersihan dan kesucian masjid supaya kita selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Untuk dapat menjaga masjid dengan baik, perhatikan tata cara masuk, berada, dan keluar masjid sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat masuk ke dalam masjid hendaknya dalam keadaan suci dan bersih, sudah berwudu dahulu. Dan masuk masjid hendaklah dengan kaki kanan dan berdoa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang artinya, ya Allah, bukalah pintumu, pintu-pintu rahmatmu. Yang ketiga, sebelum melakukan berbagai kegiatan di dalam masjid, hendaklah sholat tahiyatul masjid atau sholat menghormati masjid terlebih dahulu sebanyak 2 rakaat. Bersikap sopan, tidak main-main, tertib dan teratur. Yang kelima, merapikan benda-benda yang berada di dalam masjid seperti sandal, sepatu, sajadah, dan kain. Yang keenam, tidak melakukan transaksi jual beli yang melanggar hukum Islam. Ketujuh, tidak boleh bertengkar atau mengeraskan suara di dalam masjid. Yang kedelapan, memakai wewangian. Yang kesembilan, setelah azan dan iqamah dikumandangkan, hendaknya melakukan sholat dan jangan keluar masjid setelah azan dikumandangkan. Yang terakhir ke-10 adalah keluar masjid dengan kaki kiri dan berdoa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon anugerahmu. Baik, di sini ada adab di tempat umum. Tempat umum adalah tempat yang digunakan oleh orang banyak, misalnya jalan raya, terminal, stasiun, kampus,
sekolah, dan sebagainya. Ketika di tempat umum, kita harus berperilaku terpuji, yaitu berperilaku sopan dan santun dengan memberikan senyuman saat bertemu teman. Senyum adalah amalan yang paling mudah dijalankan dengan wajah yang terlihat cerah. Secara umum, akhlak ketika berada di tempat umum yaitu pertama mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang yang kita kenal. Yang kedua, apabila menyeberang jalan harus hati-hati. Yang ketiga, tidak boleh bercanda ketika di jalan seperti berlari-lari dan berteriak. Yang keempat, tidak mencoret-coret fasilitas umum dan membuang sembarangan sampah. Itu tidak boleh, membuang sampah sembarangan ya, itu dilarang. Yang kelima, ketika berada di tempat ramai tidak boleh mendorong-dorong di jalan. Keenam, biasakan dan budayakanlah antri supaya ketertiban tetap terjaga. Tidak boleh merusak sarana-sarana umum seperti halte bus, taman, dan toilet umum. Kedelapan, menghormati siapapun yang berjumpa dengan kita. Yang kemudian Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablu wal jibala tula. Yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak dapat menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 37. Baik anak-anak, demikian yang bisa Ibu jelaskan dari pelajaran kelima ini. Apabila Ibu ada salah kata mohon dimaafkan, dan ini ada tugas untuk kalian kerjakan halaman 50 sampai 52 langsung di buku paket aja ya anak-anak ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.